إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأزواجه أجمعين وعلى كل مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤminat summa ila arwahi ahlal kubur khususon disebut nama orang-orang yang kita cintai yang sudah meninggal dunia terutama ibu bapak kita, orang tua kita, karun-karun kita juga para guru minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita berdoa untuk anak cucu kita, keturunan kita, generasi-generasi penerus kita. Mudah-mudahan mereka menjadi generasi yang soleh-soleha, menjadi orang yang bertakwa. Massolati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas solihin. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isfi wa anta syafi la syafi illa shifauka shifaan la yughadiru saqama nas'aluka al-ijabah bil barakal Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita untuk diri-diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah jadikan diri-diri kita ini orang yang memiliki nafsu yang mutmainnah, yang senantiasa tenang-tenang, tentram kalbunya, senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan ikhlas. Ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita beribadah dan menyembah, dan semoga kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang memiliki jiwa yang tenang, bangku yang tenang, yang tentram, yang menjadi orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, senantiasa ikhlas menghambakan diri kepada Allah dalam beribadah, tidak musyrik, tidak mencari yang lain pertolongan selain kepada Allah, dan juga kita termasuk yang sesegera mungkin bertobat ketika kita berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang dipilih untuk senantiasa bersilaturahim dengan siapapun,
kapanpun, dimanapun, tanpa pandang pangkat, jabatan, dan posisi. Sementara kita juga memanfaatkan kompetensi diri dan potensi yang dimiliki, serta kita berharap dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu memanfaatkan media, baik tatap muka langsung atau media digital melalui media sosial secara arif dan bijaksana. Mudah-mudahan Allah jadikan dari silaturahim ini ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, dan kita dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehat badan, sehat walafiat, dijadikannya pilihan Allah untuk tetap hidup dalam keadaan barokah, panjang umur, dan juga diwafatkan husnul khatimah. Kelak di akhirat dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dimasukkan ke dalam kelompok abdinya Allah, digiring dimasukkan ke dalam surganya Allah, diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan dijauhkan dari api neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bagi yang sudah haji dan umroh, mari aminkan, dan bagi yang belum, tekadkan untuk berangkat. Allahumma ja'alna hajjan wa umratan mabrur wa sya'yan masmur wa danban maghfur wa amalan sholihan maqbul wa tijaratan lam tabur ya alima ma fis syudur. Akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur, akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur, akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari kita tiupkan ke telapak tangan kita, bacaan sholawat dan bacakan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Mari Bapak Ibu usapkan untuk seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Berharap semua badan kita ini mensyukuri nikmat Allah dan mendapat keberkahan dari kehidupan yang kita jalani. Insya Allah. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatna wa ilaihi nusyur. Mudah-mudahan hidup kita dalam keadaan yang sesuai dengan keinginan yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kehidupan ini untuk kita menjadi ahli ibadah, untuk kita beribadah hanya kepadanya. Ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ketika beribadah, kita tidak dibiarkan mencari-cari sendiri, tapi justru kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bimbingan asy-syiratal mustaqim. Untuk itu kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah kita ini dijadikan ihdinas syiratal mustaqim, yang memiliki kemampuan untuk selain dibimbing Allah, beribadahnya kepada Allah, kemudian juga kita memohon pertolongan hanya kepada Allah. Dan ketika memohon pertolongan kepada Allah, Allah membimbing kita dengan ista'inu bisyafri wassalah. Ya, siapa yang diharuskan untuk memohon pertolongan kepada Allah untuk dapat sabar dan sholat? Hakikatnya seluruh makhluk.
syariatnya yang diberikan bimbingan adalah hanya orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisyabri was. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisyabri. Ya orang-orang yang beriman, mohonlah kepada Allah pertolongan dengan cara sabar dan sholat. Sabar memanfaatkan seluruh potensi diri secara maksimal, berusaha memenuhi apa yang dibutuhkan secara kemampuan kapabilitas masing-masing. Dan sholat adalah bukti kesyukuran kita atas semua nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menyebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Berikan kepadamu bimbingan kata Allah, siapa yang bersyukur maka akan ditambah nikmatku, dan siapa yang kufur maka siksaku, azabku sangat pedih kata Allah. Artinya konsekuensi dari orang yang bersyukur adalah akan mendapat nikmat yang lebih dan lebih banyak lagi. Sementara orang yang kufur yang merupakan nikmat anu sok ngarasula wae Bu, sok loba handeul, anu sok loba mentegeng, eta teh bakal mentegeng handeul dan ngarasula terus selagi tidak bersyukur. Dan itu akan berkelanjutan bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Orang yang bersyukur di akhirat akan mendapat kemudahan, mulai dari di alam barzahnya akan mendapat keberkahan, di akhiratnya akan mendapat keberkahan, dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Akan mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala orang yang beriman, bertobat dan beramal soleh, yaitulah yang disebut orang pilihan Allah akan mendapatkan rahmat dan maghfirahnya. Sementara orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman, mereka akan mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Di dunia akan mendapatkan kebingungan, sementara di akhirat, di alam barzah akan mendapat kegelapan, kemudian di alam akhirat akan mendapatkan neraka jahanam, ya naudzubillahi min dzalik. Balik Bapak Ibu dari Saung Kafir Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arsamani Kota Bandung, hari ini alhamdulillah cuaca Kota Bandung cerah setelah kemarin diguyur hujan sampai tadi malam, dan semua yang hadir di sini sehat walafiat, segar bugar, bahagia, istiqamah berjamaah, sama-sama membaca Quran untuk meraih hati kolbu yang mutmainnah. Sementara di dunia maya sana sudah hadir dari saung-saung tahfidz Al-Quran di Jatiwaras, Salopa, Tasikmalaya, Teh Tati bersama ibunda tercinta dan keluarga besarnya. Kemudian dari Bandung ada dari Bojong Soang Kang Irwan Fikri bersama keluarganya, dari Radio Kilat FM dan kru ya Kang Indra Gunadi bersama keluarganya di 107,1 FM Bandung. Kemudian ada Ibu Tati ya, bersama keluarganya di Sukamiskin ya, dari sebelah sini lagi berhadangan hadir. Kemudian ada dari Bandung juga Cipamuk Masjid Al Jabar Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga. Kemudian ada dari Cirebon Kasepuhan Ibu Yuda Martina Rahayu bersama keluarga. Kemudian juga ada hadir siapa lagi ini Ibu Eis Yuliati dari Sumedang bersama keluarga. Kemudian tadi hadir juga ada Ibu Juliasi Hisbar ya dari penyuluh anti korupsi Faksi Jawa Barat ya, alhamdulillah beliau sempat hadir. Kemudian dari Tasikmalaya Tanjung Jaya Singaparna ya Sukaraja Tasikmalaya ada hadir Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga besar. Kemudian Ibu Irin dari Kalungan Cirebon juga hadir bersama keluarga. Baik Bapak Ibu, Kang Yayan Malian belum masuk nih, mudah-mudahan sudah masuk dari Bogor. Pagi ini kita tambah nikmat kita. Jangan lupa, selalu kalau membaca Quran itu ingin menambah nikmat. Ya. Jadi kalau niatkan membaca Quran itu ingin menambah nikmat, ingin menambah nikmat, ingin mendapat nilai dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti rasa syukur. Ingat, zikir yang paling baik adalah la ilaha illallah, dan la ilaha illallah itu kalau kita baca Quran akan kita dapatkan. Jadi baca Quran termasuk
zikir yang utama. Mudah-mudahan kita juga selalu mendapatkan kesempatan untuk berbahagia dan istiqomah untuk berjamaah berzikir utama yaitu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ingat Bapak Ibu, ayat suci Al-Quran ini kemarin di ayat yang sudah kita baca di ayat 114, Robbi Zidni ilma, ya itu adalah doa, dan ketika kita inginkan ilmu maka ilmu itu adalah sumbernya dari Allah kemudian diturunkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah adalah sepintar-pintarnya manusia, secemerlang-cemerlangnya manusia, sehebat-hebatnya ilmu manusia ada di Rasulullah, dan Rasulullah bisa demikian karena seluruhnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapannya, getar hatinya, kalbunya, dan juga perbuatannya dibimbing oleh Allah, dan bimbingannya itu adalah berupa kitab suci Al-Quran. Jadi yuk kita niatkan, kita berniat membaca ayat suci Al-Quran. Hari ini kita akan baca surat Toha. Ya, surat Toha kita akan mulai dari ayat ke 115. Ya, surat Toha mulai ayat 115. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu Bapak Ibu ayat 115 surat ke-20. Dimulai dengan kalimat walaqad ahidna. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu ajma. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. وَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. وَقُلْنَا يَا إن لك ألا تجوع فيها ولا تحرى. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى.
فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا ونسيتها وكذلك اليوم ننسى قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم. Alhamdulillah Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan 12 ayat yang sudah kita baca hari ini menjadi amal soleh dan dicatat sebagai kebaikan bagi kita masing-masing insya Allah. 11 sampai 13 Bu. 13 ya, 13 ayat. Baik, apa yang sudah kita baca mudah-mudahan yang baiknya yang benarnya diterima sebagai amal ibadah dan yang salahnya diampuni dan mudah-mudahan kita selalu diberikan petunjuk untuk gemar membaca dan terus-terusan memperbaiki kualitas bacaan kita
Masih. Saya ingatkan Bapak Ibu bahwa kualitas bacaan manusia itu satu dengan yang lain dari sekian jutaan ribuan miliaran manusia itu tidak akan ada yang sama. Itulah hebatnya. Ketika membaca Al-Quran tidak akan ada yang pernah sama. Buktinya apa? Kalau MTQ selalu juara satunya berapa orang Bu? Sendirian. Ibu kasut teh. Eta anu masalah ketemunya. Padahal itu teh nu halusnya nu meuli MTQ aya urang tara jeung juara teh pasti ngan hiji ya. Yang diputar di masjid-masjid kita juga nggak pernah banyak orang punya Al-Qur'an teh hiji we ada kaset lagi kan boga hiji. Yang jadi imam di Masjidil Haram paling bagus pasti dipilih yang itu. Yang enggak disuruh dipikir-pikir. Ya, dan sebaik-baik bacaan Al-Qur'an adalah Kangjeng Nabi sallallahu alaihi ya, para sahabat pasti lebih rendah derajatnya dari Rasulullah dan kita ingat tuh tinggi derajat yang mana dan jangan lupa manusia derajatnya di sisi Tuhan ya, di sisi Allah derajatnya nanti di surga tergantung banyak dan sedikitnya Al-Quran yang dibaca, Al-Quran yang dipahami, Al-Quran yang diamalkan, Al-Quran yang dinikmati dan Al-Quran yang disebarluaskan. Derajat tertinggi pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Derajat tertinggi di surga. Ya, orang di mana Bu? Tidak naon lah di emper oke, asal di surga. Ya, di teras oke tidak naon asal teras surga. Lain teras di amplas acak-acakan ibunya. Nah, baik yuk. Hari ini kita tambahkan nikmat kita. Kenapa? Kata Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hari ini kita belajar membaca kemudian memahami dari bantuan tafsir yang sudah diterjemahkan, kemudian kita amalkan sesuai kemampuan kita dan kita nikmati. Ya, Al-Qur'an ini harus kita nikmati. Setelah dinikmati baru sampaikan. Jangan sampai menyampaikan yang belum pernah dinikmati. Sekarang lagi musim orang yang disampaikan itu bukan yang nikmat. Kakuhul, kagerenget, kakesel, ya, ningali nu goreng foto cepet, ieu goreng foto cepet, ieu goreng ngago goreng begawe ngetnya. Kasus para pemimpin kalau nu ngago goreng para pendahulu. Padahal teu kudu digoreng da geus jelas goreng dan maneh oge bakal goreng katanya ku anu bakal ngagan jadi itu nggak goreng. Kalau memang ada kesalahannya, adili, lamun bener, pemimpin bener, punya wadul, punya COD cuma ngomong doang, ya, aina usung, ya. Karena memang sudah begitu tabiatnya, ya begitu dia dapat kepercayaan dia akan sombong. Dan cerita itu mari kita baca di ayat-ayat yang sudah kita baca hari ini ada tentang hal tersebut. Kita awali dari 115. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Nabi Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu, ya, dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Jadi Nabi Adam itu diciptakan, diperintah, terus setelah diperintah beliau menyatakan pun bade mangga cek bahasa orang mangga Gusti bade kakara masih kena di surga geus melanggar Nabi Adam. Tapi itu adalah skenario Allah supaya ada kita. Dalam Nabi Adam tidak melanggar perintah Allah, mulai orang Bapak Ibu. Benar enggak? Jadi kita bersyukur ya, ulah nyalahkeun Nabi Adam, karena ini menjelma loba, lamun pemimpin masa lalu kieu-kieu disalahkeun, tong disalahkeun, lamun salah tewak dedetkeun ka panjara naon susahna ari wani masalahnya. Karena ini mah kan jangan balat lamun wani teh main proyokan sorangan natara warani. Ya, koruptor mah itu warani ayeuna. Jawab naon koruptorna di tukangan anak aya jeger-jeger kan bahasa Sunda teh preman jeger artinya aya backing cek bahasa orang. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat sujudlah kamu kepada Nabi Adam, maka mereka bersujud kecuali iblis dia membangkang. Jadi iblis ini termasuk golongan malaikat padahal bukan diciptakan dari cahaya. Iblis itu beda dengan malaikat. Tetapi kepintaran iblis adalah hampir melebihi para malaikat. Kenapa? Iblis ini adalah cilimit. Tapi kaidah gebu arasuk karena hati orang, karena jiwa orang. Maksud ibu cilimit? Ya. Keheuleun ku batur senang teh punya. Lawan ku batur susah asal setsel itu teh iblis punya. Puas ya, itu teh iblis ya. Ibu asal jadi iblis sehingga marana seringnya
Maka kami berkata, hei Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Nah, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkanmu menjadi celaka. Jadi Nabi Adam ya, sudah diperintahkan oleh Allah. Adam, ini adalah iblis, adalah musuhmu. Jangan kamu ikuti, termasuk juga istrimu. Kira-kira berapa lama Bu setelah Allah berfirman begitu, kemudian Nabi Adam melanggar peraturan iblis. Tong bari ngangge teuing udah teh nyaho wallahu alam yang mikir pamintonya teu kudu dipikiran urang langsung dipikiran aya nu kudu dipikiran diantepkeun beres presiden dipikiran gubernur dipikiran wali kota dipikiran ari sia ngajaran wae ya kan gitu punya konteks bahasa itu ari anjeun ari panjenengan ieu naon ya ngomentari gawe kan gitu ya. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Jadi ini janji Allah, kalau kamu tidak melanggar aturan, kamu tetap akan berpikir bagus dan tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Jadi lamun ayeuna udang lapar, lamun ayeuna udang hese meleangan pakaian, lamun udang ayeuna gejed are keluar ti imah kudu make baju mana, ya teh ciri yang udang teh teu iman. Dan untuk iman mah kalem we lapar jeung naon dirasa yang ayat sayangnya tapi ditelanjang kan gitu punya. Nah, ini kila-kila bagi kita ya tanda-tanda bahwa Nabi Adam alaihissalam sudah diberikan oleh Allah. Kalau kamu taat kepadaku, kamu tidak akan kelaparan dan kamu tidak akan telanjang. Berarti lamun kelaparan jeung telanjang eta teh teu taat gitu ya. Teu taat berarti teu iman. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak akan pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Tadi surga. Matahari yang panas Bu, matahari yang tiisnya betah gitu ya Bu ya. Jadi mun ayeuna sok kapanasan jeung katirisan eta teh berarti urang kali teu iman. Ya, saya teh. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hei Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon huldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Ini melalui apalah, melalui partai, melalui apa ditunjukkan ya, supaya banyak pengikut katanya ya. Tapi ngebohongan jelema. Maka keduanya memakan buah dari pohon itu. Jadi Adam teh poho karena janjinya kepada Allah sehingga mengikuti iblis. Lalu nampaklah bagi keduanya orat-oratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Daun naon pun aya di surga. Daun tales aya teh. Aya. Daun cikur aya teh. Daun cau aya teh. Aya, semua yang ada di bumi di surga ada gitu bunya. Jadi jangan ribet. Ya, daun naonnya di surga teh harita daun tales jeung daun cau. Dapat mungkin ditutupkan ke daun kelor punya maka tutupan ya kalau semakin gede Bu amin ya. Maka keduanya memakan buah pohon itu lalu nampaklah dari keduanya orat-oratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga dan durhakalah Nabi Adam kepada Tuhannya dan sesatlah ia. Kemudian Tuhannya memilihnya maka dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk. Jadi Nabi Adam itu diterima tobatnya, kemudian diberi petunjuk dan disuruh tinggal di tempat yang silahkan mau berbuat dosa, silahkan mau berbuat baik, tapi nanti akan kembali ke sana untuk mempertanggungjawabkan. Itulah namanya ingat. Jadi orang nyalahkan Nabi Adam. Alhamdulillah Nabi Adam melanggar, jadi ayah orang. Ya, kalau Nabi Adam itu melanggar mah menurut orang temal ayah di dunia punya anggar di surga. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka." Jadi disuruh turun, satu dengan yang lain akan saling bermusuhan dan kecuali orang yang mendapat petunjuk. Apa petunjuk dari Allah? Para nabi dan rasul yang memberikan kitab-kitab sucinya. Bagi kita adalah Al-Quran ya. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku yaitu dari Al-Quran, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.
Jadi orang yang jauh dari Al-Quran, hirupna akan sangsara, jengke bakal buta di hari kiamat. Baik itu. Dia mah lain cek kuring, cek Allah. Lamun anjen keluar tina ajaran kami, jeung teu mengikuti Al-Quran, maka anjen sadayana di dunia bakal sangsara, jeung di akhiratna bakal buta. Islam nama, tapi tara maca Quran, tara maca petunjuk. Berkatalah dia, jadi Nabi Adam ngomong, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya seorang yang melihat. Jadi bakal protes kata jelema teh. Nah, cenah jadi dibikin buta padahal dulu bolotot ya cureuleuk malah dipakai itu pakai celak pakai anu mahal-mahal tadi punya. Padahal nu pentingna maca. Nah, Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kami melupakannya dan maka kamu melupakannya dan begitu pula pada hari ini pun kamu dilupakan. Jadi siapa yang akan buta dan akan sengsara di akhiratnya nanti, yaitu orang yang melupakan Al-Quran, petunjuk Allah, dan kamu tidak memperdulikan Al-Quran.